Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Lukman dari Prodi Ilmu Politik. Saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen strategi. Yang pertama, apa itu manajemen strategi? Menurut Nawawi, manajemen strategi adalah sebuah perencanaan berskala besar yang berorientasi untuk mencapai masa depan yang jauh dan didefinisikan sebagai keputusan pemimpin tertinggi yang fundamental dan pokok. Jadi perencanaan yang dilakukan dan diarahkan pada pencapaian agar mencapai tujuan yang strategis dalam organisasi tersebut. Perencanaan operasional ini biasanya dilakukan untuk menghasilkan barang atau serta layanan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Fungsi manajemen strategi. Yang pertama, menghasilkan keputusan yang terbaik. Jadi, manajemen strategi ini menentukan apa yang akan dilakukan nantinya secara bersama-sama, sehingga dapat menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik. Yang kedua, perusahaan lebih mudah beradaptasi. Yang ketiga, perusahaan menjadi lebih peka terhadap permasalahan. Selanjutnya, tujuan manajemen strategi. Yang pertama, memberi arahan dalam mencapai tujuan. Seperti yang sudah diketahui, manajer bertugas untuk mengarahkan semua pihak dalam melakukan strategi. Arahan yang dilakukan ini harus jelas karena menjadi landasan untuk mengendalikan serta mengevaluasi keberhasilan. Yang kedua, menjaga kepentingan berbagai pihak. Dalam menyusun strategi, manajer mempertemukan kepentingan banyak pihak, yaitu karyawan, supplier, pemegang saham perbankan, maupun dari pihak masyarakat. Semua data itu akan diolah agar sesuai dengan kebutuhan. Komponen ini menentukan atau berperan penting dalam penentuan kebijakan yang telah dibuat. Lalu berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas. Manajer harus bertanggung jawab, bukan hanya mengonsentrasikan kepada kemampuan di atas kepentingan efisiensi, melainkan juga memiliki perhatian yang serius terhadap sumber daya untuk bekerja keras dengan melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuan dengan lebih mudah. Selanjutnya, melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan. Lalu, apalagi proses pembentukan manajemen strategi. Yang pertama, perumusan strategi. Tahapan awal yang dilakukan itu pengembangan visi dan misi. Lalu berlanjut merumuskan strategi. Biasanya dimulai dengan analisis SWOT. Menentukan dan menetapkan tujuan jangka panjang suatu organisasi dan merumuskan strategi alternatif lainnya. Jadi ketika strategi itu diterapkan oleh organisasi tersebut dan dalam perjalanannya strategi tersebut kurang efektif, bisa diganti dengan strategi alternatif yang telah ditentukan di awal. Yang kedua, menerapkan strategi seperti yang saya bilang tadi, strategi yang telah dirumuskan, strategi yang telah dipilih akan diterapkan, ya. Misalnya saja dengan merancang struktur organisasi, mendistribusikan sumber daya, melakukan kebijakan, mengembangkan proses pengambilan keputusan, usaha pemasaran, dan pengelolaan sumber daya. Yang terakhir, mengevaluasi strategi. Strategi yang telah diterapkan, strategi yang telah dijalankan, itu harus dievaluasi secara berkala. Karena strategi ini mungkin saja bisa berubah karena perubahan pasar, perubahan zaman. Ya, jadi relevansinya akan dilihat kembali apakah harus diganti dengan strategi yang baru ataukah masih bisa dijalankan dengan strategi yang lama. Selanjutnya ada menyusun strategi bisnis. Yang pertama, berpikir kritis dan kreatif. Oke, berpikir kritis. Seorang yang berpikir kritis akan lebih mudah menemukan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan mengetahui masalah lebih cepat, maka akan cepat pula menemukan jalan keluarnya. Sehingga untuk membentuk strategi yang tepat, alangkah baiknya seorang perlu berpikir kritis, terutama bagi manajernya, sehingga mengurangi kegagalan dalam berbisnis. Oke, seorang manajer berarti harus bisa melihat permasalahan apa yang akan dihadapi atau melihat indikator-indikator yang menuju pada sebuah masalah sehingga bisa ditanggulangi sebelum terjadi masalah tersebut. Oke, berpikir kreatif dalam menjalankan bisnis. Kita dituntut untuk berpikir kreatif, yaitu
sehingga kita bisa menentukan jenis produk atau barang yang akan diproduksi, namun berbeda dari yang lain. Ide kreatif ini menjadikan minat masyarakat meningkat. Ya, sehingga jika Anda memiliki bisnis yang serupa dengan yang lain, Anda memiliki ciri pembeda dengan yang lain. Itu yang menjadi mancing ketertarikan masyarakat untuk menggunakan jasa atau produk yang Anda punya. Yang kedua, berani mengambil resiko. Bisnis pasti memiliki banyak saingan. Sulit untuk bisa mengatakan bahwa bisnis itu akan berjalan mulus dari awal sampai akhir. Ya. Untuk memulai bisnis besar, dibutuhkan orang-orang yang berani mengambil resiko. Karena banyak sekali tantangan dalam mulai bisnis. Seperti misalnya munculnya saingan baru, kompetitor dan yang lain-lainnya, kegagalan, penurunan omset, dan lain sebagainya. Berpikir terbuka. Dalam bisnis diperlukan orang berpikir terbuka, artinya dia bisa menerima masukan dari berbagai kalangan, termasuk itu masyarakat sebagai pengguna jasa atau produk yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Ya, orang yang berpikir terbuka cenderung mudah bangkit dan menerima kritik untuk membangun bisnisnya kembali. Jadi dia harus memikirkan bagaimana pendapat dari masyarakat, karena mereka yang menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Kayak menjadi yang oportunis itu yang terakhir. Satu perusahaan atau seseorang yang ingin mulai bisnis diperlukan orang bersifat oportunis, sehingga orang tersebut akan lebih mudah mencari atau memanfaatkan peluang yang ada. Nah, sekian penjelasan saya mengenai manajemen strategi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.